Selamat siang, balik lagi bareng Vince Modified. Nah, sekarang saya mau laporan 2 motor ya. Kemarin kan 3 motor, yang satunya punya Om Ari itu udah beres. Sekarang tinggal sisa 2, yaitu punyanya Mas Ahmad sama punya Om Aldo. Nah, ini punya Om Aldo, kondisinya udah seperti ini ya. Sudah bisa dibilang sudah 90% ya, 90%. Cuman kita masih nemu kendala nih. Tadi pada saat motor kita tes jalan, tes drive, keran bensinnya tiba-tiba nutup sendiri ya. Setelah kita cek, kita buka, ternyata kalau pas pada saat kita gas kita geber-geber, dia nutup sendiri ya. Setelah saya coba tahan, saya coba buka, ternyata dia rusak ya, pancingannya rusak. Jadi perlu kita ganti ya, nanti kita ganti kerannya aja ya, keran bensinnya aja, nggak perlu sama karburatornya. Nanti kita ganti, habis itu kita tes lagi, kita cek ya. Itu ke satu, sama yang kedua komstirnya kurang kenceng ya. Ini kebetulan komstirnya baru, nanti kita buka lagi ya, bagian depannya nanti kita kencengin lagi. Untuk performa mesin sudah saya bilang, menurut saya sudah cukup ya. Untuk ukuran Suprafit standar ya, seperti itulah tenaganya ya, nggak bisa kencang karena memang ya motor standar Supra ini ya larinya cuma segitu gitu ya. Tapi untuk yang lainnya sudah oke. Untuk rem sudah oke, depan belakang mesin juga halus, nggak ada rembes, nggak ada apa. Cuman masalah ini aja, kendala di keran bensin ya. Ini sepele ya, nanti kita buka lagi. Sama ini jok ya, joknya ini belum, sarung joknya belum datang, jadi nanti nunggu datang. Setelah datang langsung kita bawa ke tukang jok, busanya kita ganti. Berikut juga dengan sama sarungnya. Kita review sedikit ya. Ini grip-gripnya baru, jalurnya baru, starter, saklar-saklarnya baru semua, mika speedometer juga baru, batok ini baru, ininya juga baru, spakbor belakang baru. Kenapa digantiin baru? Karena pada pecah ya. Terus juga ini kanan kiri juga baru ya. Gitu. Oke, ini jadi saya bongkar lagi dulu ya. Saya bongkar dulu, ganti keran sama kencengin komstirnya. Nah, sekarang kerannya udah kita ganti ya. Kerannya kita ganti baru. Ini habis setel klep juga sekalian tadi, apalagi ya. Udah, itu aja. Sekarang kita coba tes nyala ya. Sip, udah enteng ya. Mesin udah enteng, suara halus ya. Stasioner juga oke, sudah cukup. Kelistrikan semua berfungsi ya. Lampu semua berfungsi ya, hidup. Klakson kenceng. Sip, udah. Nah, ini punya Om Aldo, punya Mas Ahmad, Foswan yang biru putih ya. Ini kan sudah mau selesai ya. Ini tinggal kita pasangin bodi. Nanti habis ini kita lanjut ini proses perakitan punyanya Mas Ahmad. Nah, untuk mesinnya ada di sini ya. Ini mesinnya, stang sehernya baru, ini juga udah kita pasang ya. Kerak asnya nanti tinggal kita susun rasionya, itu semua udah kita bersihin semua. Nanti habis itu tinggal kita pasang lagi ya. Oke, ini saya pasangin dulu bodinya. Nanti setelah kita pasang bodi ini, kita lanjut ke yang pos 1, kita berdiriin. Selamat pagi, balik lagi bareng Vince Modified ya.
Sekarang kita mau lanjut untuk videoin proses perakitan F1ZR punyanya Mas Ahmad ya. Sekarang sudah sampai tahap seperti ini, mesin sudah naik ya. Kaki-kaki sudah terpasang, kita lagi instalasi bagian perkabel-kabelan ya. Perkabelan dan perintilan lain-lainnya ya, saklar-saklar, terus rem ya. Ya pokoknya pernak-perniknya deh ya, kita lagi instalasi. Nah ini untuk bulan kemarin, bulan Oktober itu kan 3 motor ya. Ada punyanya Om Aldo itu Supra Fit New, terus punyanya saya lupa, punya Om Ari ya, Supra 125 yang HRC itu, sama ini ya, ini yang belum selesai. Nah untuk yang Supra Fit New dan juga yang Supra 125 kan udah beres ya, itu bisa kalian cek videonya, ada reviewnya. Nah untuk yang ini kita masih proses. Kemarin kita nemu kendala di bagian mesin ya kemarin, jadi kita cerita sedikit kenapa ini prosesnya bisa mundur. Ini saya buat video ini tanggal 4 atau tanggal 5 ya, bulan November. Jadi ini harusnya bulan kemarin ini sudah beres, bulan Oktober. Cuman kita kemarin terkendala di bagian mesin. Jadi itu ada keteledoran saya. Jadi mesin sudah terbentuk seperti ini, sudah dirakit ya, sudah bulat, sudah berbentuk mesin. Kemarin pada saat saya mau ngencengin baut oli, saya cek baut olinya itu masih bagus, tapi dratnya sudah kurang bagus, drat olinya. Jadi mau nggak mau, dengan kata lain, harus bongkar, harus turun lagi, dibelah lagi, buka krek as lagi ya, kopling semua dibuka. Jadi intinya kita belah mesin lagi, terus kita ngetap ulang baut itu ya, ngetap ulang. Sekarang sudah bagus, seal-sealnya sudah baru, stang seher, seal semua, seal gear depan, seal gearbox itu ya, yang sebelah sini seal gearbox, seal krek as kanan kiri, seal persneling ini yang sebelah sini seal persneling. Terus dinamo starter sudah kita servis, terus packing sudah baru semua, kebetulan Mas Ahmad yang ngebawain. Terus untuk membran ini juga sudah kita modif ya, intake-nya sudah kita modif. Karburator tetap standar, nanti kita setting ulang ketika mesin sudah nyala. Terus untuk block seher dan juga block headnya seperti yang kemarin kan sudah kita porting. Videonya bisa kalian cek aja, ada di playlist saya. Itu sudah saya porting head berikut juga dengan block sehernya. Itu udah kita porting duluan. Terus untuk kelistrikan ini kebetulan Mas Ahmadnya semua ngebeliin baru ya, mulai dari kabel body, CDI, kiprok, terus coil, terus apalagi ya, flasher sen, saklar kanan kiri semuanya baru ya, orsinil pula, sip, itu jos, cakep ya. Terus kalau untuk shock breaker depan belakang kita masih pakai yang kemarin, karena saya rasa masih cukup oke ya, masih layak pakai, belum bocor, jadi kita pakai lagi. Ban-bannya juga kita pakai lagi karena masih cukup layak lah. Gear set saya ganti baru karena kemarin Mas Ahmad punya belum ada, dia belum sediain, jadi saya beliin baru gear setnya. Terus bearing-bearingnya juga depan belakang kita ganti baru, kampas rem juga depan belakang kita ganti baru. Itu. Ini nanti selang-selang kita ganti baru semua, selang oli samping, selang bensin, selang bensin itu yang vakum dan juga selang bensin keluarnya itu nanti diganti. Selang oli samping itu juga diganti. Yang nggak ada itu selang ini ya, selang bensin ini yang pendek nih, yang nekuk, yang tangki bensin ke membran ini, ke vakum bensinnya, itu yang nggak ada, jadi kita tetap pakai yang lama. Terus apalagi ya, kurang lebih komstir juga Mas Ahmadnya udah bawain, udah kita gantiin, udah kita pasangin. Terus juga ada tabung oli samping juga itu udah baru, Mas Ahmadnya udah bawain. Nah,
Ini nanti tinggal kita apa ya, sekarang kita lagi nunggu proses apa namanya, perakitan ini dulu, kabel-kabel rem semua ya. Terus nanti kita lanjut ke bagian mesin. Mesin ini sebelah kiri magnet, tinggal kita pasang. Nanti spool kita ganti baru, spoolnya Mas Ahmadnya juga udah bawain. Nah, untuk di rumah kopling kan kemarin itu jadi ternyata dia itu sudah pakai kampas FR ya. Sudah pakai kampas FR dan sekarang kita nemu kendala. Ya. Jadi kemarin di bagian sini saya pikir masih bagus ya. Saya pikir masih bagus. Ternyata sudah ada retak. Sudah ada retak dan alhasil ya udah seperti ini, patah jadinya. Ya. Jadi ini nanti bakalan kita ganti, kita beli rumah ininya aja ya. Kita beli rumah ininya. Nanti kita bongkar lagi biar sekalian karetnya juga nanti kita ganti baru aja ya. Karetnya kita ganti baru biar sip ya. Itu. Terus pompa oli samping ini seal-sealnya dalamnya semua sudah kita ganti baru ya. Seal-sealnya sudah bagus semua, jadi saya rasa tidak akan bocor ya. Tabung oli sampingnya baru, kabel-kabelnya baru semua ya, sip ya. Jos. Untuk selang rem diganti pakai TDR biar ada variasinya ya, jadi manis. Kalau kaliper tetap standar, cakram juga tetap standar, pakai yang kemarin ini lagi, nggak saya apa-apain ya, gitu. Oke, jadi proses F1ZR punya Mas Ahmad segini dulu. Nanti kita lanjut ketika sudah mulai apa namanya, mulai sudah bisa nyala lah gitu minimal ya. Jadi ini kemarin setelah kita ngobrol-ngobrol, untuk kampas kopling kita kembalikan tetap pakai FR. Tadinya mau dikembalikan pakai standar karena Mas Ahmad sudah beli kampas koplingnya. Tapi setelah saya bernegosiasi, saya berdiskusi, saya rasa kalau kita lihat dari segi apa namanya, dari segi biaya akan lebih murah kalau kita tetap pakai punyanya FR itu. Karena kalau pakai standar nanti rumah kopling bagian luar, bagian dalam nanti harus diganti. Itu lebih mahal. Terus kalau sekarang kan kita nemu kendala itu memang rumah koplingnya udah retak ya. Tapi tetap lebih ekonomis kalau kita tetap pakai FR gitu. Kalau kita pakai kampas kopling standar harus beli rumahnya, beli dudukan rumah bagian dalamnya ya, terus beli plat geseknya, karena plat gesek yang kemarin itu sudah haus gitu. Jadi akan lebih ekonomis ya, beda-beda tipis lah, bisa dianggap beda tipis gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin performa jauh lebih enak pakai FR. Nah, ini untuk per kopling saya sudah modif pakai smash ya. Ini sudah saya modif pakai smash, nggak sampai bolong ya, nggak sampai bolong, masih oke ya. Ya ada sedikit lah, kecil ya. Ini seher lamanya saya sudah ganti pakai piston fin Perses 125. Magnet standar nggak saya bubut. Nah ini per kopling lamanya nih ya. Ini kita ganti nanti pakai smash orsinil ya. Ini bungkusnya kemarin. Nah ini kampas FR yang lama, nanti kita ganti baru ya. Nah ini bagian kopling mau kita rakit ya, sambil nunggu bak koplingnya kering, pernisnya ini udah kita pasang, pernya pakai smash, ininya kita bikin pakai dural, bahan duralium ya, terus bautnya stainless, kampasnya FR, plat geseknya QTT, ininya baru rumah koplingnya ya, sama juga karet kopling itu juga baru. Nah ini barang-barang lamanya, plat koplingnya, ini kampas FR yang lamanya,
Ini sil-sil lamanya juga, ini per yang lamanya ya. Nah, ini udah kita gantiin semua ya. Smash original SGP, bautnya baru, ininya baru, ringnya, ganjelannya, plat, kampas juga baru. Oke, tinggal kita rakit. Nanti setelah varnisnya kering, buat bak koplingnya kita pasang, kita tes. Nah, ini untuk stud koplingnya, tuasnya nanti kita ganti pakai punyanya R25 ya. Jadi kita nggak pakai yang lamanya biar dia lebih enteng ya, biar lebih enteng dipencetnya, jadi lebih nyaman dipakai harian. Sip.